perhatikan, kenapa? Karena UGM sudah angkat bicara. Kalau sudah UGM angkat bicara, disinilah kita lihat bahwa kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh Mas Roy ini sudah mulai terkuak. Bahwa kemudian UGM menyerahkan bukti-bukti itu kepada penyidik, itu adalah lembaga berwenang, Mas Roy. Ya, Bahwa kemudian kan selalu saya bilang peneliti bisa salah, tetapi tidak boleh bohong. Nah pertanyaannya, jika Bareskrim menyatakan penelitian kami salah, mana yang benar? Buktikan. Tunjukkan kepada publik. Itu baru kita menjadi negara yang beradab. Ilmu pengetahuan itu tidak boleh bohong. Ya, tidak boleh, tidak bisa. Tidak bisa bohong. Ilmu pengetahuan maksudnya kalau Pak Rismon kan bohongi kita bisa, kita nggak tahu. Ya, kalau Pak Rismon kan bohongi kita bisa, kita nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, kita sudah melihat cuplikan video yang saya cuplikan di awal itu, mana seorang pemburu ijazah Pak Jokowi yaitu Roy Panci dikuliti habis-habisan oleh Ade Darmawan yang merupakan Sekjen Peradi Bersatu. Dan kelihatan bahwa Roy Panci memang sudah sangat ketakutan sahabat ya pasca UGM mengeluarkan pernyataan. Karena itu kemudian hampir tidak ada ruang dan celah bagi Roy Suryo ini untuk bisa lepas. Satu-satunya jalan yang harus dia lakukan adalah berupaya terus meyakinkan publik, terutama kaum kucluk yang sampai hari ini masih tetap percaya kepada dia bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Caranya dia berupaya terus-terusan mendominasi dalam setiap diskusi dimanapun itu. Dan itu betul-betul menjadi satu tontonan yang saya kira tidak saja lucu, tapi juga menggemaskan. Apalagi kalau dia memotong pembicaraan orang dengan gaya ngeyelnya. Tampak di dalam video tersebut bagaimana dia pertontonkan kebodohannya sebagai seorang mantan pejabat, seorang yang ngaku sebagai akademisi, yang ngaku sebagai ahli. Seperti apa kelanjutan perdebatan dari video tersebut? Ini coba kita simak secara bersama-sama. 24 Oktober 2022, ini benar dengan berani memamerkan fotokopi, cukup fotokopi nggak apa-apa, fotokopi ijazahnya Jokowi itu di Fakultas Kehutanan, dan waktu itu ada wartawan Kompas ini. Oke, sehingga Anda menangkap kesannya ini apa kalau gitu? Ya berarti UGM ambigu. Nah pertanyaannya, legal standing apa maksudnya Bang Roy? Anda bicara atas nama membela UGM sekarang, itu legal standingnya apa? Saya tidak membela UGM. Ya udah, kalau enggak ya nggak ada legal standing. Tahan dulu. Omon-omon aja, ketawain aja kayak sering aja. Silakan Bung Ade. Bung Ade silakan lanjutkan. Bung Rai tahan dulu. Anda tidak memiliki legal standing mewakili UGM karena Anda mantan mahasiswa UGM. Anda bukan dari lembaga. Iya, saya alumni UGM. Bung Rai jelas S1 ada dan nama saya disebut dalam rekaman itu udah satu-satunya orang yang Oke, biar diskusi terarah dulu. Ya. Oke. Ini marah-marah bukan tahan dulu. UGM, Makanya tahan dulu Bung Rai. Saya kasih kesempatan Bung Ade. Mau dijelaskan nggak? Silakan Bung Ade. Gak usah jelasin, gak ada gunanya. Bung Ade, saya kasih kesempatan Anda. Saya moderatorin. Oke, Bung Ade silakan. Dengerin penjelasan yang Oke, omong-omong. Bung Ade, silakan. Warung kopi ini jelasin aja. Menyampaikan. Kenapa ada ketakutan Mas Roy di sini? Karena ya saya perhatikan. Kenapa? Karena UGM sudah angkat bicara. Kalau sudah UGM angkat bicara, disinilah kita lihat bahwa kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh Mas Roy ini sudah mulai terkuak. Bahwa kemudian UGM menyerahkan bukti-bukti itu kepada penyidik, itu adalah lembaga berwenang, Mas Roy. Ya, Bahwa bisa kemudian Kan selalu saya bilang peneliti bisa salah, tetapi tidak boleh bohong. Nah pertanyaannya, jika Bareskrim menyatakan penelitian kami salah, mana yang benar? Buktikan. Tunjukkan kepada publik. Itu baru kita menjadi negara yang beradab. Ilmu pengetahuan itu tidak boleh bohong. Ya, tidak boleh, tidak bisa. Tidak bisa bohong.
ilmu pengetahuan. Maksudnya kalau Pak Rismon kan bohongi kita bisa, kita nggak tahu. Maksudnya kalau Pak Rismon kan bohongi kita bisa, kita nggak tahu. Sehingga kalau menurut Anda tidak dibuka ijazah, skripsi, kemudian data-data soal IPK juga tidak diterangkan, tepat bahwa itu disebut sebagai data pribadi? Ya betul, itu data pribadi. Gimana Jelas. bisa ngomong soal data pribadi, dia nggak ngerti soal undang-undang keterbukaan informasi publik kok. Lo jelaskan sudah disampaikan sama Ya udah deh, nggak usah saya anggap, nggak ngomong apapun, nggak ada legal standingnya percuma. UGM sebagai lembaga pendidikan yang sah itu tidak sembarangan mau memberikan kepada siapapun, kecuali ya UGM sudah menyampaikan, kecuali lembaga negara yang memiliki kepentingan, contohnya kepolisian. Ya, karena ini sudah masuk ke ranah kepolisian, ya makanya lah UGM menyerahkan itu, karena itu adalah lembaga terkait atas pelaporan Pak Joko Widodo. Gitu loh. Sehingga video tadi menurut Anda sudah cukup menjelaskan ya? Dan sudah tidak terbantahkan lagi tudingan-tudingan yang dikeluarkan Roy Suryo CS ini? Iya Bang Tifal, kenapa saya bilang begitu? Karena yang menjelaskan itu betul-betul mewakili UGM sebagai lembaga. Bukan. Ya kalau UGM nggak apa-apa. Kalau Bang Roy ini mewakili pribadi, penelitian pribadi dan Nggak apa-apa, tapi tetap saya lulusan UGM. Apapun mau lulusan UGM atau tidak Bang Roy, Anda tidak mewakili UGM Mas Roy. Mas tidak mewakili. Apalagi Anda, bukan siapa-siapa. Rektor, dekan fakultas hukum itu berbicara bukan sebagai pribadi. Tapi bentar. Ini kan dulu nih nggak ada gunanya. Bung Roy. Gini, ade ini ya, satu bukan kuasa hukumnya Jokowi, ya. Dia bukan kuasa hukumnya UGM. Apalagi bukan lulusan UGM. Jadi udahlah. Jadi saya nggak akan nanggepin karena ini nggak ada gunanya, nggak ada nilainya apa-apa. So, kecuali kalau lawan bicara saya adalah orang UGM. Itu oke. Mahasiswa ya kan, orang yang tidak ada hubungannya juga mengungkit-ungkit ijazah. Udah ini jatah saya bentar. Saya sekali lagi jadi wakil bahwa seharusnya kami sudah harusnya bisa mengundang pihak UGM. Ya udah, pas lucu aja lah. Kalau UGM nggak datang, tampilin dong yang bisa wakil. Kita langsung. Sepertinya pihak yang melaporkan kami ini ketakutan. Artinya ya ketakutan sehingga mereka kemudian kan sudah melakukan kepada kami itu pasal-pasal yang ngawur begitu ya. Jadi arahnya itu ke arah ujaran kebencian, ke arah hasutan, dan itu sebetulnya bisa kami patahkan dengan mudah. Ya, satu bahwa kami itu adalah para ilmuwan, para akademisi, para aktivis. Kedua, apa yang kami sampaikan itu adalah hak sebagai warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi kita kembali lagi ke poin diskusi kita sekarang. Yang juga yang diangkat oleh pihak UGM dalam video itu adalah masalah lembar pengesahan yang Anda dan teman-teman permasalahkan. Persoalannya, mereka bilang lembar pengesahan itu dia kalaupun nggak lembar pengesahan skripsi maksud saya, itu tidak diperlukan selama masih ada berita acara dan ada nilainya. Anda sudah cukup? Jawabnya nanti. Kita jeda sebentar. Jadi yang namanya kebohongan itu memang sangat susah untuk ditutupi, sahabat. Seperti yang dilakukan oleh Panci CS ini. Termasuk yang paling parah kebohongannya itu adalah Rismon, dan itu orang TPUA sendiri mengaku itu, termasuk Egy Sujana, bahwa mereka ini adalah pembohong. Nah, sehingga dengan sendirinya sebenarnya rakyat tentunya harus cerdas menelaah informasi ini. Sekali lagi agar mereka tidak gampang dikibuli oleh para kucuk ini yang menebar kebencian di media sosial dengan basis data yang abal-abal alias fiktif alias bohong. Sebab kalau itu terjadi, maka otomatis mereka semua ini termasuk orang-orang yang fasik, orang-orang yang memang dipertanyakan dia punya isi otak. Kalau saja masih percaya dengan hembusan yang dikeluarkan oleh Panci CS. Jadi tamparan keras yang dikeluarkan oleh UGM ini memang berdampak buruk sekali bagi Rismon Sianipar, Tipa maupun Roy Suryo. Karena menjadi syarat bagi para penyidik untuk melakukan penahanan terhadap mereka secara cepat ya. Karena yang namanya ijazah itu sekali lagi ya saya tegaskan, yang berwenang mengatakan itu palsu atau asli ya tentu yang mengeluarkan. Nah, siapa yang mengeluarkan? UGM, dan beliau rektor UGM sudah sangat tegas menyatakan itu bahwa ijazah Pak Jokowi otentik. Mulai dari proses masuknya sampai keluar dari UGM itu teradministrasi dengan bagus, terdokumentasi dengan bagus.
Sehingga saya yakin apa yang disampaikan oleh Ade Darmawan dan seluruh pengacara yang ada di belakang Pak Jokowi, bahwa silahkan saja membantah nanti di pengadilan, itu artinya ada optimisme memang bahwa mereka ini tidak akan bisa lepas dari jeratan hukum, sahabat. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.